Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Dasuki Edu Channel ya. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi informasi ya seputar dunia pengajaran ya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan ya 10 cara ya atau tips agar saat mengajar ya, siswa kita tidak cepat bosan ya. Nah, itu baik, ini berdasarkan pengalaman saya ya selama mengajar di sekolah, di bimbel ataupun di tempat privat ya. Apa saja 10 tips itu ya, mari kita lihat ya. Yang pertama adalah jangan lupa untuk membaca doa pembuka ya. Jadi sebelum memulai pelajaran itu dibiasakan untuk membaca doa ya. Bisa dengan dipimpin oleh siswa ya, salah satu perwakilan, ataupun juga dipimpin oleh guru ya. Nah, ya secara sederhana atau secara simpel bisa dengan membaca doa dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah selesai membaca doa ya, itu yang kedua itu lakukan namanya ice breaking ya. Jadi ice breaking ini semacam pendahuluan ya. Jadi pendahuluan ini berfungsi ya untuk sebagai sapaan hangat ya antara kita ya, guru dengan siswa gitu ya. Jadi salam pembuka ya. Jadi artinya tidak langsung ya ke pelajaran ya. Jadi dilakukan dengan menyapa ya. Jadi menyapa siswa terlebih dahulu. Misalkan nanya apa kabar adik-adik semuanya gitu. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana belajarnya di sekolah gitu. Apakah sehat? Nah, nanti adik-adik jawab alhamdulillah dan seterusnya. Itu namanya ice breaking ya. Jadi jangan langsung ke pelajarannya gitu. Seperti itu. Kemudian setelah kita yang kedua ya, sekarang yang ketiga adalah mereview ya materi pelajaran yang sudah dipelajari pada saat minggu lalu. Misalkan hari ini adalah pertemuan kedua ya. Jadi kalau misalnya pertemuan kedua itu misalkan itu jangan langsung masuk ya ke pelajaran ya. Jadi kita mereview dulu materi-materi yang minggu lalu sudah dipelajarin ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tujuan mereview itu bukan membahas ya. Jadi kayak mengulas pintas saja gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan ya guru dan siswa gitu, seperti itu, supaya ada gambaran ya bahwa minggu yang lalu itu sudah mempelajari apa saja gitu. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian yang keempat adalah mulai memberikan pelajaran ya. Jadi kalau saya ya dalam mengajar itu, kalau yang keempat ini dengan cara membuat peta konsep ya, dengan cara menulis di papan tulis ya. Jadi peta konsep sesimpel mungkin kita tulis. Nah, kemudian saat menulis di papan tulis itu gunakan spidol ya, spidol jangan satu warna ya. Jadi gunakanlah spidol dengan bervariasi ya. Misalkan ada warna hitam, kemudian ada warna biru ya, dan merah. Nah, itu usahakan minimal 3 ya. Nah, tujuan penggunaan variasi spidol adalah untuk memaksimalkan ya daya ingat siswa. Barangkali di kelas ada yang memiliki gaya belajar visual ya. Jadi dengan adanya warna itu memudahkan anak-anak untuk mengingat ya materi pelajaran yang dipelajarin. Kemudian yang kelima ya, langsung menerangkan dan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, itu. Jadi setelah kita menulis itu langsung menerangkan, bisa menulis dulu atau langsung kemudian menerangkan, ataupun sambil menulis dan diterangkan ya. Kemudian gunakanlah bahasa-bahasa yang kekinian, yang mudah dipahami ya. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa textbook ya, itu menurut saya tidak tepat ya. Jadi lebih baik menggunakan bahasa yang paling mudah dicerna oleh anak-anak ya, dengan
dengan sesimpel mungkin, dengan sesuatu yang mudah dipahami. Kalau perlu sambil menerangkan itu menggunakan intonasi tertentu yang menyenangkan ya, misalnya sambil bercanda gitu ya, sambil dengan nyanyiin lagu ya. Karena dulu juga saya pernah ya pelajaran sejarah itu dulu pernah, misalnya itu waktu SMP itu saya hafal pelajaran itu karena gurunya yang menerangkan dengan gayanya yang sangat unik ya, sehingga saya hafal tuh waktu SMP itu ya. Jadi kita saat menerangkan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian keberapa ini ya? Tadi ke-5 ya, sekarang ke-6. Yang ke-6 adalah gunakan media pembelajaran ya. Jadi dalam mengajar ya, itu tidak cukup hanya menggunakan papan tulis ya. Jadi media pembelajaran itu misalnya LCD ya, jadi atau TV LED gitu, ini sangat penting ya. Apalagi di saat sekarang zaman digital ya, yang dimana anak pasti pegang HP ya. Jadi setiap hari itu pasti selalu dengan HP gitu ya. Oleh karena itu alangkah bagusnya pembelajaran itu diselipi dengan dunia digital ya, atau bisa menggunakan flash disk ya, kemudian ataupun laptop ya. Jadi nanti materi bisa dalam bentuk PowerPoint ataupun video pembelajaran lainnya ya, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam ruangan itu, di kelas itu ya. Kemudian yang ke-7 adalah berikan pertanyaan ke siswa ya. Jadi tujuan memberikan pertanyaan ini sebenarnya adalah untuk menghidupkan kelas ya, untuk memancing kemampuan anak-anak ya, ataupun barangkali untuk mencairkan suasana. Biasanya kalau kelas aktif itu tidak menjadi masalah ya, tetapi di sini sering kita hadapin adalah kelas-kelas pasif ya, atau diam ya. Jadi saat menghadapi kelas-kelas yang pasif, nah itu teman-teman itu gunakanlah trik, jangan mundur ya. Jadi artinya kita harus punya kreativitas ya. Misalkan kalau saya itu bercerita dulu ya, misalnya dulu saya punya teman yang rajin bertanya. Awalnya dia pendiam, tapi sekarang dengan rajin bertanya dia peringkatnya naik ya. Jadi 5 besar. Kemudian yang kedua ya, setelah itu dia juga juara olimpiade fisika ya di kabupaten itu. Nah kemudian setelah lulus itu dia masuk PTN favorit ya, terbaik di Indonesia gitu ya, dengan jurusan yang bagus juga. Nah itu juga untuk memancing ya. Dengan begitu harapan kita adalah memancing anak-anak supaya mau bertanya ya. Nah, seperti itu. Tujuannya hanya untuk memancing. Kemudian yang ke-8 ya, itu berikan respon dan apresiasi setiap pertanyaan atau pendapat yang diajukan siswa ya. Jadi hargai setiap apapun yang diajukan ya. Kalau saya kadang ada yang berani bertanya, saya baru ngacungnya aja udah saya apresiasi gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali, karena waktu saya SMP juga itu sangat sulit sekali untuk membuat pertanyaan gitu ya. Jadi ini buat para pengajar, teman-teman yang baik di sekolah, di bimbel ataupun di les ataupun di kampus ya, ini sangat penting sekali ya untuk memberikan bagaimana pengembangan diri ya, karena anak-anak itu kita nggak tahu ya nanti potensinya dia di mana ya, seperti itu. Kemudian yang ke-9 ya, tadi yang 8 ya, selain memberikan apresiasi, berikan juga ya pujian-pujian tulus ya buat anak-anak gitu. Dengan pujian-pujian tulus ini membangun chemistry atau kedekatan antara kita dengan siswa. Kemudian ke-9 adalah memberikan motivasi belajar ya. Jadi motivasi belajar ini ya teman-teman sangat penting ya, karena kalau saya memahami ya, selama saya mengajar itu ada 2 model siswa. Yang pertama adalah siswa yang motivasi belajarnya sangat kuat ya, artinya dia berada di dalam keluarga yang mungkin memang sudah punya cita-cita ya. Misalkan ada contohnya si X ini dari keluarga yang ekonomi lemah. Karena dia melihat keluarganya ekonomi lemah, maka dia punya tujuan kuat bagaimana caranya dia untuk menjadi sukses. Nah itu ya, sehingga
salah satu cara yang dilakukan adalah mati-matian belajar supaya nanti harapannya masuk PTN favorit, kemudian jurusan favorit. Kemudian kedua adalah ada juga model yang motivasi kuat, itu dia dari keluarga yang memang sudah bagus ya. Misalnya keluarganya dokter semua. Nah, karena keluarganya itu dokter semua, otomatis dia harus mengikuti kakak-kakaknya atau keluarganya, sehingga motivasi belajarnya sangat kuat ya. Tapi bagaimana kalau menemukan model siswa dengan motivasi belajarnya sangat lemah gitu, apalagi zaman sekarang yang serba instan. Nah, itu kita harus berikan motivasi dari kita ya, semoga dengan motivasi yang kita berikan itu membuat mindset siswa itu berubah ya, yang tadinya misalnya kurang semangat dalam belajar ya, sehingga dengan adanya beberapa kata, petikan kata dari kita ya, itu bisa merubah mindsetnya sehingga pola pikirnya berubah ya. Karena sejatinya teman-teman ya, bahwa kenapa anak itu enggan belajar ya, karena secara ruhiyah itu dia belum menemukan ya potensi dirinya ya, bahwa kemampuan dirinya itu di mana. Itu seperti itu ya. Jadi dengan harapan seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali buat para teman-teman, jangan hanya mengajar saja gitu ya. Jadi hanya mengajar saja, jadi berikan juga sesuatu yang lain ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah membaca doa dan penutup ya. Ini bisa dilakukan oleh siswa ataupun oleh guru ya. Misalkan mari kita teman-teman ya tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik, itu saja ya teman-teman semuanya ya. Video video bagaimana cara agar siswa tidak bosan ini ya. Semoga video pembelajaran ini ya, atau yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua ya, buat teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, ataupun di dunia apapun ya yang berhubungan dengan pembelajaran ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.